Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, yang berjudul Digilir Dukun dan Mertua di Malam Pertama Pernikahan. Aku dijadikan tumbal pesugihan. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, like dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Nah, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Ini dia Suara Mistis. Hari-hari setelah malam ketika aku membuka pintu untuk Rozak, bukan lagi terasa seperti hidup rumah tangga. Mereka lebih menyerupai penjara dengan aturan tak tertulis. Basir sibuk di luar, aku sibuk berpura-pura, dan Rozak sibuk mengikatku dengan tali yang tak kasat mata. Aku tahu aku salah, tapi rasa salah itu tidak cukup kuat untuk menghentikan langkahku. Semakin aku menghindari Rozak, semakin ia pula mendekat. Dan yang paling menakutkan adalah semakin aku ingin berlari, semakin tubuhku menunggu langkahnya. Bahar kembali pada suatu malam hujan. Ia datang dengan payung hitam. Tubuhnya basah kuyup tetapi wajahnya tetap datar. "Ritual belum selesai," katanya begitu masuk. "Malam pertama hanya membuka pintu. Sekarang waktunya mengisi wadah." Rozak menyalakan rokok, duduk santai seakan sudah menanti kabar itu. "Apa syaratnya?" Bahar menatapku. "Darah sudah ada, sekarang harus ada kenikmatan. Perempuan itu harus memberi dengan sukarela, tanpa paksaan. Kalau tidak, rezeki berhenti di pintu, tidak pernah masuk ke dalam rumah." Aku tercekat. "Sukarela? Kau pikir aku akan mengiyakan?" Bahar tersenyum tipis. "Kamu sudah melakukannya. Bedanya kali ini bukan sekadar pengorbanan. Ini harus jadi kebiasaan. Tubuhmu jadi ladang. Kalau ladangnya kering, keluarga ini juga ikut kering." Rozak menoleh padaku. Matanya hangat tapi beracun. "Dengar, Mah. Semua ini untuk kita. Kamu sudah mulai terbiasa kan? Tidak perlu menolak lagi." Aku ingin berteriak, tapi ada bisikan lain di dalam diriku. Benar, aku sudah mulai terbiasa, dan disitulah jijikku berlipat. Basir mulai mencium ada yang aneh. Ia pulang lebih cepat beberapa kali, hanya untuk menemukan rumah lengang. Aku di dapur, dan ayahnya duduk di kursi tamu. Ia tidak berkata apa-apa, tapi matanya seketika berubah. Suatu malam, ia bertanya saat kami berbaring membelakangi satu sama lain. "Mah, kamu sering sama ayah ya?" Aku hanya terdiam. "Aku lihat kalian sering ngobrol. Ayah juga kelihatan berbeda." Aku membalikkan badan. "Kalau aku cerita, emangnya kamu percaya?" Ia memejamkan mata. "Aku nggak tahu." "Itu jawabanmu." Ia menarik napas panjang. "Aku anaknya. Kalau aku menuduh ayah sendiri, aku durhaka. Kalau aku bela kamu, aku melawan darahku. Jadi lebih baik aku diam." Kata-kata itu menamparku. Diam itulah cara Basir membunuhku pelan-pelan. Rozak semakin berani. Ia menyapaku dengan sentuhan yang terlalu lama, dengan panggilan yang terlalu intim.
Kamu milik ayah, bisiknya suatu siang di dapur. Aku istrinya Basir. Kamu milik keduanya, tapi ayah lebih mengerti kamu. Aku membuang tatapanku, tapi wajahku panas. Kamu memanipulasi aku. Kalau memanipulasi bisa membuatmu tidak lagi menangis sendirian, apa salahnya? Ia tahu titik lemahku, kesepian. Kata-kata menusuk, menembus dinding yang kubangun, dan aku semakin tenggelam. Suatu malam, Bahar datang lagi. Ia membawa mangkuk berisi darah ayam yang masih hangat. Ia meletakkannya di meja kamar. Aroma amis menebar. Malam ini harus ada pengorbanan baru. Katanya, darah sudah diberi. Sekarang harus ada kenikmatan yang disertai ikatan. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Aku gemetar. Aku sudah cukup menderita. Bahar mendekat dan menatapku lurus. Kamu belum mengerti. Menderita itu jalan pertama. Menikmati itu jalan kedua. Kalau kamu tidak belajar menikmati, maka tubuhmu akan dimakan oleh penderitaan kamu sendiri. Rozak berdiri di sampingku. Tangannya menyentuh lenganku. Ikuti saja, Ma. Tidak ada yang bisa melawan. Dan kamu akan sadar, ini tidak seseram yang kamu kira. Aku menatapnya lama. Kamu bicara seperti itu tidak punya pilihan. Kamu memang tidak punya, tapi kamu bisa memilih bagaimana cara menjalaninya. Dengan tangisan atau dengan senyuman. Kata-kata itu berputar di kepalaku, menjerat lebih kuat daripada benang merah malam pertama. Beberapa minggu berikutnya aku tidak lagi menghitung hari. Yang kuingat hanyalah wajah Rozak, tatapan Bahar, dan punggung Basir yang semakin menjauh. Tubuhku bukan lagi milikku, tapi anehnya aku mulai menerima kenyataan itu. Ada malam-malam ketika aku merasa jijik setelahnya, menangis diam-diam. Ada juga malam ketika tubuhku gemetar bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang tak ingin kuakui. Aku benci diriku sendiri, tapi kebencian itu justru mengikatku lebih dalam. Suatu malam, Basir pulang lebih cepat dari biasanya. Aku mendengar suara motornya dari jauh. Namun aku sedang berada di kamar bersama Rozak. Lampu redup, udara lembab. Aku tahu aku harus berhenti, harus mendorongnya menjauh. Tapi tubuhku sudah terlanjur jauh melangkah. "Ma," bisik Rozak, napasnya dekat di telingaku. "Kamu milik ayah. Jangan ingat yang lain." Aku menutup mata, membiarkan diriku terbawa arus yang kubenci. Pintu rumah berderit. Suara langkah Basir masuk. Aku tercekat, tapi Rozak menahanku. "Diam, biarkan saja. Dia tidak akan berani." Dan benar, dari celah pintu kamar yang sedikit terbuka, aku melihat siluet Basir berdiri. Matanya menatap sekilas, kemudian menangkap kami berdua. Aku ingin mati pada saat itu juga. Basir tidak masuk. Ia hanya menatap sebentar, lalu berpaling. Suara langkahnya menjauh, lalu pintu depan tertutup lagi. Aku terdiam. Tubuhku gemetar, rasa malu, jijik, dan anehnya letupan kenikmatan bercampur jadi satu. Rozak memegang daguku, memaksaku menatapnya. "Lihat, dia tidak akan pernah melawan. Jadi kamu tidak perlu merasa bersalah. Kamu cuma perlu memilih siapa yang benar-benar ada untukmu." Aku menunduk, air mata jatuh di pipi. Dalam misakanku, aku menyadari satu hal yang lebih mengerikan daripada malam pertama pernikahanku. Aku sudah terlalu jauh masuk dan tidak tahu bagaimana harus keluar. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah tempat berlindung, meski sejak awal jalannya pincang. Tapi malam itu, ketika semua topeng jatuh, aku sadar aku bukan pengantin, aku hanyalah korban.
Bahar datang dengan senyum yang lebih dingin dari biasanya. Ia duduk di kursi ruang tamu tanpa permisi, membuka kotak kayunya, mengeluarkan botol-botol kecil berisi cairan hitam. Di sampingnya, Rozak berdiri dengan wajah tenang, sementara Basir duduk gelisah, tangannya meremas ujung celananya. Aku baru keluar dari dapur membawa air panas ketika mereka berhenti bicara seketika, seolah menutup rapat sesuatu yang seharusnya kudengar. "Apa yang kalian bisikan?" tanyaku. Rozak tersenyum. "Bukan apa-apa, Mah. Ini urusan laki-laki." Aku menaruh teko di meja, menatap satu persatu. Bahar menatapku lama, lalu tertawa kecil. "Dia masih tidak tahu ya?" Aku mengerit. "Tidak tahu apa?" Basir menunduk, wajahnya pucat. "Ayah, jangan sekarang." "Kalau bukan sekarang kapan lagi?" sahut Bahar datar. "Perempuan ini sudah terlalu jauh ikut. Kalau tidak diberitahu, ia akan jadi duri." Aku mendekat, jantungku berdegup keras. "Katakan, aku ingin tahu." Rozak menarik napas, menatapku dengan sorot yang sulit kubaca. "Salimah, semua yang kamu jalani ini bukan kebetulan. Malam pertama itu, kebersamaan kita, bahkan sikap Basir, semua bagian dari perjanjian." Kakiku goyah. "Perjanjian? Perjanjian apa?" Bahar menjawab dengan tenang dan menusuk. "Pesugihan. Kekayaan tidak datang dari kerja keras semata. Perlu tumbal. Dan tubuhmu, darahmu, kenikmatanmu itulah tumbal yang kami serahkan." Aku ternganga. "Apa? Kalian menjadikanku tumbal?" Basir buru-buru berdiri. "Mah, dengar dulu. Diam." Suaraku pecah, menggema di ruang tamu. "Jadi selama ini cinta kita bohong. Pernikahan kita cuma alat." Rozak mendekat, mencoba menenangkanku. "Bukan begitu. Ayah lakukan semua ini demi kamu juga, demi kita semua, agar hidupmu tidak miskin, agar kamu tidak sengsara. Dengan menjual tubuhku, dengan menjadikanku mainan Bahar dan dirimu sendiri." Rozak terdiam lalu berkata lirih. "Kamu lebih dari sekedar mainan. Kamu adalah pintu rezeki. Tanpa kamu kita semua akan jatuh." Aku menatap Basir, mencari secercah pembelaan. "Basir, katakan kalau ini bohong. Katakan kalau kamu menikahiku karena cinta, bukan karena pesugihan busuk ini." Basir menutup wajah dengan kedua tangan. Aku gak bisa menyangkal. Aku gak bisa menyangkal, Mah. Ayah yang ngatur semua ini. Aku hanya ikut. Ikut? Air mataku jatuh begitu deras. "Kamu suamiku, Basir. Kamu seharusnya melindungiku, bukan malah menyerahkan aku." Bahar terkekeh, suaranya dingin. "Kamu masih belum mengerti, Salimah. Tubuhmu bukan milikmu lagi. Tubuhmu adalah persembahan. Setiap tetes darah, setiap detik kenikmatanmu sudah jadi milik kami." Aku memandangnya dengan mata merah. "Kau iblis." "Aku hanya perantara." Bahar mengangkat bahu. "Kamu yang menyerahkan diri. Waktu kau berhenti menolak, waktu kau mulai menikmati, itu saat perjanjian jadi sempurna." Aku mundur, tubuhku bergetar. Kata-katanya menusuk, membongkar rahasia terdalam yang bahkan tidak ingin kuakui. Ada bagian dari diriku yang memang terjerat, yang tak bisa membedakan antara trauma dan gairah. "Tidak, aku korban. Aku dipaksa." Rozak menatapku penuh perasaan yang menyiksa. "Mungkin awalnya begitu, tapi sekarang kamu butuh ayah. Kamu butuh ini. Jangan bohongi dirimu sendiri, Salimah." Aku menutup telinga kemudian berteriak. "Cukup. Aku tidak mau lagi. Aku ingin pergi." Bahar berdiri, mendekat, matanya begitu tajam. "Kamu bisa saja pergi, tapi ingat, perjanjian tidak bisa diputus. Kalau kamu lari, kutukan jatuh ke keluargamu, ibumu, adikmu. Mereka semua yang akan menanggungnya, Salimah." Aku terdiam.
Tubuhku lunglai. Kau mengancam keluargaku? Aku hanya mengingatkan Salimah. Setiap pintu yang dibuka harus dijaga. Kalau kamu tinggalkan, pintu itu akan mencari darah lain. Aku jatuh terduduk di lantai. Wajahku tertutup kedua tangan. Aku merasa dihianati sepenuhnya. Cinta, pernikahan, tubuhku semua hanya alat. Aku tidak punya tempat aman lagi. Basir mendekat, kemudian berlutut di sampingku. Maafkan aku. Aku mendorongnya kasar. Jangan sentuh aku. Aku jijik melihatmu. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Rozak hanya berdiri, wajahnya penuh obsesi yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Bahar tersenyum dingin, puas melihat aku hancur. Malam itu aku masuk kamar sendirian. Lampu kupadamkan. Hanya cermin di sudut ruangan yang masih memantulkan bayangan samar dari cahaya bulan. Aku menatap diriku sendiri lama sekali. Wajahku tampak asing, mataku bengkak, rambutku kusut, bibirku pecah-pecah. Tapi yang paling menyeramkan adalah tatapanku sendiri. Aku melihat api di sana, api dedam yang menelan semua rasa takut. Aku mendekat, hampir menempelkan wajah ke kaca. Suaraku berbisik, tapi terdengar jelas di telingaku sendiri. Kalau kalian menganggap aku tumbal, kalian salah. Aku akan jadi kutukan. Mata di cermin membara merah, entah karena air mata atau karena sesuatu yang baru saja tumbuh di dalam diriku. Dan untuk pertama kalinya sejak malam pernikahanku, aku tersenyum. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum dendam yang mengendap. Sejak malam aku menatap cermin dan melihat mataku sendiri berubah merah. Ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Tapi kepatahan itu tidak membuatku rapuh. Justru dari retakan itu tumbuh api kecil yang membakar pelan. Aku bukan lagi pengantin yang ketakutan. Aku bukan lagi istri yang pasrah. Aku tumbal yang kini belajar menjadi kutukan. Aku mulai belajar memainkan peran. Siang hari aku tetap menyiapkan makan, menyapu halaman, menyambut tetangga dengan senyum sederhana. Tapi di dalam rumah, aku bermain. Dengan tatapan, dengan jarak yang sengaja kubuat dekat lalu menjauh. Dengan sentuhan yang seolah kebetulan. Rozak, ayah mertuaku, lelaki yang dulu kulihat hanya sebagai bayangan orang tua, kini terperangkap. Ia yang dulu mengaturku, kini aku yang mengatur detak napasnya. Salimah, kau kelihatan berbeda, katanya suatu sore. Matanya tak bisa lepas dariku ketika aku hanya berdiri di dapur sambil memotong sayur. Berbeda bagaimana? Tanyaku sambil menunduk, seolah tidak peduli. Kamu terlihat lebih hidup. Aku hanya tersenyum samar. Mungkin karena aku mulai menerima kali. Ia mendekat terlalu dekat. Menerima aku. Aku menoleh. Mata kami bertemu. Menerima semuanya. Tapi tidak semua orang bisa menahan apa yang kubawa. Kamu yakin sanggup? Kalimat itu membuat wajahnya memucat sebentar. Lalu matanya justru semakin lapar. Ia menelan ludah, seperti seseorang yang sudah kecanduan racun tapi tak bisa berhenti. Basir semakin jauh. Aku sengaja membuatnya menjauh. Setiap kali ia pulang, aku sudah tidak menunggunya. Kalau ia bicara, jawabanku pendek. Kalau ia menyentuh, tubuhku menegang. Suatu malam ia berkata pelan, "Mah, aku merasa kamu bukan istriku lagi." Aku menatapnya tanpa belas kasih. "Karena kamu memang bukan suamiku lagi. Kamu menyerahkan kepada orang lain. Apa yang kamu harapkan?" Ia terdiam, wajahnya hancur. Ia ingin marah, tapi ia tahu kata-kataku benar. Sejak saat itu Basir memilih pulang lebih jarang. Rumah ini jadi panggung antara aku dan Rozak, dengan Bahar sebagai penonton yang sabar menunggu giliran. Bahar mulai resah. Ia datang lebih sering, membawa dupa, membawa botol cairan hitam.
membawa suara yang membuat udara menebal. "Kamu bermain terlalu jauh, Salimah," katanya suatu malam. "Tubuhmu adalah persembahan, bukan senjata." Aku menatapnya dingin. "Persembahan untuk siapa? Untukmu? Untuk Rozak? Atau untuk makhluk yang kau sebut rezeki itu?" "Jangan remehkan perjanjian, Salimah. Kalau kamu menyalahi aturan, darahmu akan menagih." Aku hanya tersenyum tipis. Biar saja, darahku sudah mereka ambil. Apalagi yang bisa hilang dariku? Bahar menatap tajam, tapi aku bisa merasakan kegelisahan di balik matanya. Ia tahu kendali mulai berpindah. Malam-malam rumah ini berubah. Suara-suara gaib merayap dari dinding. Tetesan darah muncul di sudut-sudut lantai. Kadang menetes dari langit-langit, meninggalkan noda yang tidak bisa dibersihkan. Basir sekali pernah melihatnya, lalu pura-pura tidak tahu. Rozak hanya menutupinya dengan kain. Tapi aku menikmati terornya. Setiap kali darah menetes, aku tahu bahwa rumah ini bukan lagi milik mereka. Rumah ini sudah jadi tubuhku sendiri, tubuh yang kini bertenaga dendam. Rozak semakin tenggelam dalam ketergantungannya. Ia mengikutiku kemana-mana, ke dapur, ke sumur, dan ke kamar. "Kamu jangan jauh-jauh dari ayah," bisiknya suatu malam. "Kalau aku pergi, ayah bisa mati." Aku menatapnya lama. "Kamu sudah mati sejak pertama kali menyentuhku. Yang ada sekarang hanya bayanganmu." Ia tidak marah. Ia justru memelukku dari belakang. Napasnya berat. Aku membiarkannya, karena aku tahu semakin ia tenggelam, semakin kuat cengkeramanku. Bahar tidak tinggal diam. Ia mulai menekan dengan syarat-syarat baru. "Pesugihan butuh darah manusia. Kalau tidak, kalian semua akan hancur," katanya dingin. Rozak menatapnya dengan gelisah. "Darah siapa? Siapa saja, tetangga, orang asing, tidak penting. Yang penting darah manusia." Aku menyela, suaraku pelan. "Kenapa tidak darahku saja? Bukankah aku sudah jadi tumbal?" Bahar menggeleng. "Tubuhmu sudah dipakai untuk pintu kenikmatan, tidak bisa untuk darah. Kalau dipaksa, kamu mati sia-sia." Aku tersenyum samar. Mungkin itu justru yang kuinginkan. Bahar menatapku lama, lalu berkata lirih, "Kamu berbahaya, Salimah. Kalau kau terus bermain, kau akan menguasai bukan hanya Rozak, tapi juga aku." "Mungkin itu memang tujuanku," bisikku. Suatu malam, ketegangan memuncak. Rozak dan Bahar duduk berhadapan di ruang tamu. Aku berdiri di tengah, sengaja membiarkan tubuhku jadi pusat. "Kamu tidak boleh menguasainya sendiri, Rozak," kata Bahar. Rozak menjawab tajam, "Dia istriku dan dia milikku." "Dia tumbal," bentak Bahar. "Tubuhnya milik pesugihan Rozak." "Dia bukan milik siapapun kecuali aku." Aku menatap mereka bergantian, lalu duduk perlahan di kursi, menjalankan kaki, diam-diam menikmati bagaimana dua lelaki itu saling memperebutkanku. "Salimah, katakan, siapa yang kau pilih?" Bahar menatapku tajam. Aku hanya tersenyum dan tidak menjawab. Rozak semakin gusar. "Jangan tanya dia. Dia tidak akan menjawab. Dia hanya untukku." Aku menunduk sedikit, membiarkan rambut menutupi wajahku. Dan di balik rambut itu, aku tersenyum-senyum yang lahir dari api dendam yang permainan yang kini kupegang sepenuhnya. Untuk pertama kali sejak malam pernikahanku, aku merasa berkuasa. Dan melihat Rozak serta Bahar bertengkar demi diriku adalah pemandangan paling indah, sekaligus paling mengerikan yang pernah ada. Aku tahu permainan ini baru saja dimulai. Ruang tengah malam itu berubah menjadi kamar mayat. Lantai sudah ditutupi kain putih, dan di atasnya terhampar sesajen, kepala kambing, mangkuk penuh darah,
Dupa menyala yang menebarkan asap tebal. Lilin hitam berdiri di 4 sudut, meneteskan cairan yang lengket seperti darah beku. Bahar duduk bersila di tengah. Wajahnya dingin, matanya kosong seperti sedang menatap sesuatu yang tak kasat mata. Di telinganya, sebilah pisau berkilat tajam, panjang dan dingin. "Malam ini kita sempurnakan," ucapnya, suaranya serak, tapi setiap kata seperti palu menghantam tulang. "Tumbal harus diserahkan penuh, darahnya, napasnya, tubuhnya, agar uang mengalir 7 turunan." Aku dipaksa duduk di depan mereka. Tangan terikat dengan kain merah yang sudah kaku karena darah ayam sebelumnya. Suara jantungku keras, tapi wajahku tetap datar. Dalam kepalaku, suatu kalimat berulang. "Mereka pikir aku akan tunduk. Mereka pikir aku akan mati untuk mereka." Rozak berdiri di belakangku. Aku bisa mendengar napasnya tidak teratur. Ada penyesalan di sana, tapi penyesalan yang datang terlambat. "Bahar, apa tidak ada cara lain?" Suaranya bergetar. "Tidak ada," jawab Bahar dingin. "Dia sudah jadi pintu. Sekarang dia harus jadi korban." "Tapi dia istrinya Basir." Bahar menoleh cepat, matanya menyipit. "Jangan bicara tentang pernikahan. Tidak ada istri suami dalam perjanjian ini. Yang ada hanya tumbal dan pemberi tumbal." Aku menoleh sekilas ke Rozak. Mataku menatapnya tajam. "Kamu baru sadar sekarang. Setelah menyerahkan aku berkali-kali, sekarang kamu pura-pura peduli." Rozak menutup wajah dengan tangan, tapi tidak bergerak maju. Ia tetap berdiri di sana, setia pada ketakutannya sendiri. Basir duduk di sudut ruangan. Rambutnya berantakan, matanya merah. Ia tampak gila, menatapku seperti orang asing. "Mah, kalau ini bikin hidup kita tenang, lebih baik kamu ikhlaskan," katanya pelan, hampir berbisik. Aku ingin tertawa. "Kamu benar-benar sudah mati sebagai suamiku, Basir." Bahar mengangkat pisau. Pisau itu memantulkan cahaya lilin, seperti lidah besi yang haus daging. Lalu ia mendekat. "Perempuan jangan melawan. Kalau kamu pasrah, sakitnya sebentar. Kalau melawan, rohmu akan terjerat di rumah ini selamanya, Salimah." Aku menatap matanya. "Rohku sudah terjerat sejak malam pertama. Kamu yang salah menghitung." Ia menunduk. Pisau hampir menyentuh kulit leherku. Bau logam dinginnya menusuk hidung. Aku bisa mendengar tetesan darah kambing jatuh ke mangkuk, seperti jarum jam yang menuju akhir. Rozak berbisik hampir memohon. "Bahar, hentikan, kita sudah cukup." "Tutup mulutmu, Rozak. Kamu pengecut. Tanpa perempuan ini, kamu tetap akan miskin. Aku yang memelihara rezekimu, bukan kamu." Basir tertawa kecil. Suaranya parau. "Iya, ayah. Kita semua cuma budak Bahar. Dia yang raja. Kita cuma pengemis." Bahar menoleh tajam. "Diam, anak tolol. Kau bahkan tidak berguna kecuali menyerahkan istrimu." Aku menghirup napas panjang. Ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhku. Dendam, rasa jijik, gairah yang dipelintir berkali-kali. Semua bercampur jadi arus listrik yang membuat kulitku panas. "Kalau kalian kira aku akan mati untuk kalian, kalian salah besar," bisikku. Bahar menekan pisau ke leherku. Garis tipis darah muncul, hangat merembes ke kulit. "Kamu sudah tidak punya pilihan, Salimah." Dan saat itulah aku merasakan sesuatu meledak dari dalam diriku. Lilin-lilin bergetar, apinya menari liar. Asap dupa berubah hitam, menebal, memenuhi ruangan seperti kabut beracun. Dari dinding suara-suara muncul, jeritan perempuan, tangisan bayi, dan tawa yang patah. Darah di mangkuk mendidih, cipratan merah muncrat ke kain putih, ke kaki Bahar, ke wajah Basir yang langsung berteriak histeris. Rozak seketika mundur, lalu menabrak kursi.
wajahnya pusat pasi. Ya Allah, apa yang terjadi? Aku berdiri. Meski tanganku masih terikat, mataku panas, pandanganku kabur merah. Tubuhku gemetar bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri sedang merayap keluar. Aku bukan tumbal, aku kutukan, kataku. Bayangan hitam muncul dari punggungku, bergerak seperti asap pekat yang hidup. Ia menjulur dan memanjang, berbentuk tangan-tangan kurus dan kuku yang tajam. Bahar terbelalak. Apa ini? Aku menatapnya dingin. Ini balasannya, Bahar. Bayangan itu melingkar cepat ke arah Bahar. Pisau di tangannya terlepas. Tangan hitam itu menjerat lehernya, menekan kuat. Bahar meronta, wajahnya merah, lalu ungu. Suara napasnya tersendat-sendat, seperti hewan yang dicekik di meja jagal. Lepaskan aku. Ia berusaha meraih pisau, tapi bayangan lain muncul, meraih pergelangannya dan mematahkan dengan bunyi krek yang tajam. Rozak menutup mulut dan terisak. Basir hanya duduk di sudut, menertawakan semua dengan mata kosong. Aku melangkah maju, mendekat pada Bahar yang tercekik. Mataku tak berkedip. Kamu bilang tubuhku persembahan, Bahar. Sekarang tubuhku jadi algojo. Bahar berteriak tanpa suara. Lidahnya terjulur, matanya hampir keluar dari rongga. Bayangan hitam itu menekan lebih keras, membuat tulang lehernya berderit. Darah dari mangkuk tiba-tiba meluap, mengalir ke lantai, merambat seperti sungai meraih menuju tubuhku. Aku merasakan panasnya merasap ke kulit, seolah aku sedang berminum api. Aku tersenyum, senyum yang dingin, senyum penuh dendam. Dan pada akhirnya Bahar terjatuh tersungkur, tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot membeku. Bayangan hitam kembali menyerap masuk ke tubuhku, meninggalkan udara yang berbau amis dan terbakar. Aku berdiri tegak, napasku stabil, menatap Rozak yang ketakutan dan Basir yang kehilangan akal. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa bukan korban lagi. Aku adalah bencana. Rumah itu seperti paru-paru yang kehabisan oksigen. Dinding mengerang pelan, lantai berdenyut seolah menahan sesuatu yang hendak lahir. Setelah Bahar terjatuh, ruang tamu tidak kembali menjadi ruang tamu. Ia menjelma ruang tunggu yang panjang, tempat semua keputusan buruk yang mengantri untuk menagih balas. Aku berdiri di tengah, dengan masih berbekas ikatan. Basir duduk bersandar di lemari, tatapannya kosong seperti orang baru bangun dari operasi yang gagal. Rozak berdiri di ambang, napasnya naik turun, wajahnya berantakan oleh rasa takut yang telah datang. Salimah, suara Basir pecah. Kita masih bisa perbaiki semua ini, Salimah. Apa yang mau perbaiki? Tanyaku datar. Kau tidak kehilangan rumah. Kau kehilangan dirimu sendiri, Basir. Aku minta maaf, Salimah. Aku salah, katanya lirih. Maafmu bukan kunci, Basir. Rozak melangkah hati-hati, menatapku seperti orang mendekati api. Nak, ikut ayah. Kita keluar dari rumah ini. Rumah ini sudah ada di dalam tubuhku, ayah, jawabku. Kemanapun kalian melarikan diri, kita akan duduk di ruangan yang sama. Dari langit-langit tetes-tetes gelap mulai jatuh. Bukan darah, hanya bayangan yang menetes. Tapi setiap tetes menimbulkan dingin yang menusuk tulang. Lampu berkedip, udara memendek. Suara yang tidak punya mulut berbisik di sela-sela kursi dan rak piring, menyebut namaku, mengeja pelan. Salimah. Salimah. Basir berdiri goyah, lalu berjalan padaku. Peluk aku, Salimah. Sekali saja, kata Basir. Aku menatapnya lama. Perlahan ku angkat tangan bukan untuk memeluk, tapi untuk menahan. Kamu ingin pelukan? Suaraku berubah tenang.
Pelukan tidak muat untuk semua yang sudah kamu lakukan, Basir. Kalau aku menolak ayah waktu itu, aku pengecut, Salimah. Ia menghentikan kalimat sendiri. Dan pengecut selalu butuh orang lain untuk mati bagi mereka, kataku. Seketika udara robek, seperti kain yang disobek dari dalam. Ada sesuatu bergerak cepat, tidak terlihat, menghantam ruang antara kami. Basir mundur tersentak. Kedua tangannya menutup telinga. Suara itu terlalu keras untuk dunia manusia. Hentikan! Hentikan semua ini! Ia tersungkur dan merayap ke dinding, menepuk-nepuk lantai yang kosong seperti ada serangga yang tak kasat mata yang memanjat tubuhnya. Basir, panggil Rozak. Berdiri, dekati ayah. Ada yang menggigitku ya. Basir terisak, matanya melebar. Ada yang menggigitku. Ada yang... Ia memukul-mukul udara. Tidak ada apa-apa di sana. Namun kulitnya menegang, bibirnya memucat. Aku hanya menatap. Yang kasat mata adalah hidup, yang tak kasat mata adalah balasan. Basir merangkak, menabrak meja, lalu terjatuh lagi. Tangan kanannya bergerak refleks, mencakar lengan kirinya sendiri, meninggalkan garis-garis kusam yang memucat, lalu menggelap. Lepaskan! Lepas! Berhenti! Rozak menjerit mendekat, namun berhenti setengah langkah ketika udara di depannya berdesir dingin, seolah seseorang menodongkan laras senapan beku ke dadanya. Dia tidak disentuh, kataku pelan. Dia disadarkan. Basir memukul dinding. Sekali, 2 kali, 3. Maaf. Maaf, Ma. Maaf. Teriak Basir. Aku menutup mata sepersekian detik. Di tempat paling sunyi dari diriku sendiri, ada simpati yang hendak lahir. Lalu aku ingat malam pertama. Benang merah, lilin hitam, suara yang memerintahku diam, dan simpati itu gugur tanpa sempat bernama. Basir berhenti berteriak. Ia duduk terdiam, kemudian mencoba bernapas. Sekejap, kupikir badai di tubuhnya mereda. Lalu kepalanya menoleh ke arahku, perlahan, patah, seperti engsel tua yang angkuh. Matanya sama sekali tidak mengenaliku. Bukan maaf yang kau butuh, tapi kebenaran, kataku kepada Basir. Aku sudah telat. Selalu telat, katanya. Langit-langit berderit, rak piring berguncang. Basir mengangkat tangan, entah untuk menolak sesuatu atau menerima. Lalu hening mengembang hening, yang terasa berat dan mengandung. Dalam hening itu, ia seakan menyusut dari dalam, seperti dihisap oleh sesuatu yang tidak ingin memperlihatkan wajah. Bibirnya terbuka tanpa suara. Aku tidak bergerak. Rozak membeku dengan tangan terulur tak berani menyentuh. Ketika hening itu pecah, yang tersisa dari Basir adalah napas yang dibiarkan menggantung, lalu lenyap. Matanya memandang kosong, setengah terbaca, seperti seseorang yang akhirnya paham. Keterlambatan adalah pintu yang hanya bisa dibuka dari luar. Basir. Rozak berbisik memanggil anaknya. Namun nama itu jatuh ke lantai dan tidak bangun lagi. Aku mengambil kain yang semalam menutup sesajen, menyambirkan ke debu Basir seperti selimut terakhir. Semoga ada sekolah yang mau mengajarkanmu kata melindungi di sisi lain duniaku, ucapku. Rozak mundur selangkah. Kau membunuh anakku, Salimah. Aku menoleh. Tidak. Kebohonganmu yang melakukannya, Rozak. Ia menatapku panjang. Di mata itu, untuk pertama kalinya, kutemukan bukan hanya nafsu dan tipu daya, melainkan kehilangan yang telanjang. Tolong hentikan semuanya. Ambil aku kalau perlu. Jangan sentuh dia lagi.
Ia menunjuk tubuh Basir yang sudah hening. Tidak ada yang menyentuhnya lagi. Yang ada hanya akibat, Rozak, kataku. Api kecil menyala di tepi karpet, muncul begitu saja, tanpa pemantik. Rozak menoleh terkejut. Aku tetap menatapnya. Api itu merayap pelan, tidak liar, seperti tahu jalannya sendiri. Ia mengitari karpet, kemudian mengarah ke kami berdua. Rozak menurunkan pandangan ke tanganku. Biar ayah yang menahan. Kalau memang kamu ingin api, biar lewat pada ayah saja, kata Rozak. Aku maju setapak. Jarak kami tinggal 2 kepal tangan. Kau ingin menahan, terlambat. Tapi ada satu hal yang masih bisa kau lakukan. Apa, Salimah? Berhenti menyebut dirimu korban keadaan. Ia menarik napas. Kalau itu yang membuatmu tenang, ayah berhenti, Salimah. Api kini menyentuh tepi bajuku, namun tidak menyakitiku. Sensasinya aneh, hangat yang tidak membakar, menyala yang tidak melukai. Aku mengangkat tangan, menelusuri udara. Kau pernah bilang aku milikmu. Kau lupa. Sesuatu yang kau klaim tanpa hak akan menagih harga menduakan, kataku pelan. Salimah, suaranya remuk. Peluk aku, kataku bukan janji. Kataku bukan janji, bukan permainan, hanya keputusan yang mengatur musim ke musimnya. Ia ragu lalu mendekat. Lengan yang dulu beratnya ku hafal kini terasa gugup. Pelukan itu bukan rumah. Ia adalah museum dari semua yang seharusnya tidak terjadi. Api mengikutinya, naik ke punggung, menyusup seperti rahasia ke dalam lipatan kain. Napasku dan napasnya bertemu separuh jalan. Aku menutup mata, bukan untuk menikmati, melainkan memberi jeda terakhir pada penyesalan yang akhirnya tahu tempatnya. Aku minta maaf, Salimah. Seandainya ini bisa diulang. Ia berbisik di telingaku. Tidak ada pengulangan, hanya pembacaan ulang, kataku. Api bangun lebih tinggi, namun ia tetap aneh. Panas yang memeluk, bukan memangsa. Rozak bergeming, sebentar tegang, lalu pasrah. Ia tidak menjerit, hanya mata yang basah. Pelan sekali, lengan itu kemudian melemah. Ayah, turunkan tanganmu, ucapku untuk pertama kali menyebutnya begitu tanpa ironi. Ia melakukannya. Api melingkari tubuhnya, lalu memudarkan garisnya dari pandanganku. Hening kembali. Di dadaku bukan kemenangan yang tumbuh, melainkan kesunyian yang padat. Di sudut ruangan sesuatu bergerak. Bukan api, bukan juga angin. Bayangan hitam yang semalam menyelinap dari tubuhku kembali muncul lebih pekat dan lebih berniat. Ia menghirup udara, seakan mencoba mencicipi sisa-sisa bahar yang masih bergantung di dinding. Lalu ia melaju ke arah ruang belakang, tempat mayat bahar terbaring dingin. Tidak ada suara ketika bayangan itu menelan. Hanya berkurangnya berat di ruangan. Seolah ruangan mengambil napas yang panjang, menahan, lalu mengembuskannya beban yang bukan miliknya. Sudah, kataku. Dan bayangan itu memandangku sebentar. Kalau bisa disebut memandang, sebelum kembali menyusup ke dalam, seperti air yang mengerti muaranya. Pagi datang tanpa burung, tanpa pedagang sayur. Hanya cahaya yang menumpuk ke lantai seperti orang mengetuk pintu tanpa niat masuk. Aku membuka semua jendela. Asap sisa malam bergerak lambat, enggan pergi, tapi akhirnya merelakan dirinya menjadi tipis. Tetangga tidak datang. Mungkin rumah ini menolak langkah orang lain, atau kabar semalam belum menemukan kata-kata untuk menceritakannya. Yang tinggal di sini hanyalah aku dan segala yang telah ditinggalkan. Di ambang pintu, kusandarkan punggung. Perutku mengeras pelan,
mengumumkan sesuatu yang kaumku pahami tanpa guru. Aku menunduk, menempelkan telapak ke kulit sendiri. Perasaan denyut yang asing tapi begitu akrab. Ada hidup di sana. Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum punya tempat berteduh. Salimah. Suara itu datang tanpa arah. Aku tidak terkejut. Rozak, tanyaku. Di sini. Lirih, dekat tapi tak berpenduduk tubuh. Bahar, tanyaku lagi. Tentu, sahut suara kedua, lebih dingin, lebih tajam. Perjanjian tidak mati bersama pemilik lidahnya, Salimah. Aku menarik napas panjang. Kalian semua sudah selesai. Tidak ada yang selesai, Salimah. Kau membawa kami, bisik Rozak. bukan kalian, tapi bayang-bayang kalian semua, kataku. Bayang-bayang kami yang memilih tempatnya sendiri, Salimah. Sahut Bahar nyaris senang. Dan tubuhmu adalah tempat yang paling ramah. Aku memejam. Di balik kelopak, kulihat wajah ibuku, adikku, jalan kecil menuju rumah yang lama. Rumah lain yang tidak tahu apapun tentang benang merah, lilin, dan godaan yang menyaru sebagai pelindung. Kalau kalian tetap tinggal, kalian akan bertanggung jawab atas apa yang lahir, kataku. Kau kini milik kami selamanya, Salimah. Dua suara itu bertaut lirih, seolah mengusap gelisahku dengan tangan yang tidak punya jari. Aku membuka mata. Jalanan depan sepi. Angin pagi lewat, membawa bau tanah basah yang netral, bau yang tidak berpihak. Aku duduk di ambang rumah yang sudah tidak mirip rumah, memeluk perutku yang membesar pelan, mengatur napas satu persatu. Ada bagian dari diriku yang ingin meratap. Ada bagian lain yang ingin tertawa, dan sisanya memilih diam, seperti ruang otopsi setelah lampu dimatikan. Kalau kalian mengira aku milik kalian, kalian belum belajar dari malam ini, kataku ke udara. Yang kalian miliki hanyalah sisa-sisa suara, dan suara pada akhirnya akan kalah oleh tubuh yang memilih jalannya sendiri. Di kejauhan, matahari berusaha menembus awan tipis. Cahaya yang sampai di wajahku bukan hangat, tapi cukup untuk melihat, cukup untuk berjalan. Aku menoleh sekali pada ruangan yang telah menelan suami, mertua, dan dukun yang menulis naskah nerakanya di halaman rumahku. Lalu kupalingkan wajah ke depan, kaki kiriku maju, kaki kanan menyusul. Di ambang pintu yang tinggal hanyalah keputusan. Dan keputusan seperti dendam, tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya memilih untuk yang lebih sunyi. Dan cerita pun selesai. Buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan lupa like dan komen. Terus nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari channel Suara Mistis. Akhir kata saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.